Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas parfum-parfum di koleksiku. Ini adalah parfum-parfum lokal yang aromanya tuh beraroma makanan atau biasanya disebut dengan gormong. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi sebenarnya aku terinspirasi bikin video ini tuh karena ada salah satu viewers yang request di kolom komentar salah satu videoku untuk ngebahas parfum-parfum aroma gormong ini gitu. Setelah aku pikir-pikir kayaknya aku punya lumayan banyak yang aromanya gormong gitu ya. Jadi aku putuskan untuk membuat video ini. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu kalian dulu kalau belakangan ini tuh semenjak libur-liburan akhir tahun menjelang awal tahun itu kan kulitku lagi rada-rada berjerawat karena makannya nggak kekontrol, makan lemak-lemak, makan yang manis-manis dan sebagainya, dan itu ngefek banget di kulitku ternyata. Nah, untungnya tuh akhir tahun lalu tuh aku dikirimin produk-produk dari Scarlett. Kalau misalnya yang serum, yang acne serum ini tuh emang ini udah kuncian aku banget. Kalau setiap kali jerawatan pasti aku pakai acne serum dari Scarlett. Tapi ada 3 produk lainnya yang ini baru aku cobain gitu ya, karena dikirimin sama mereka, yaitu yang acne serum yang night cream, terus day creamnya, sama yang facial washnya mereka. Jadi udah seminggu lebih ini aku cobain pakai rangkaian produk dari mereka doang, jadi aku nggak campur yang lain-lain karena aku pengen tahu apakah emang lumayan ngefek untuk jerawatku atau enggak, terutama karena emang kemarin tuh aku lagi lumayan banyak jerawat tuh karena emang aku ada setiap bulan tuh pasti ada masa-masanya kalau wanita ya pasti jerawatan. Nah itu bersamaan dengan liburan juga yang makannya nggak kekontrol. Itu membuat kulitku jadi kayak gini nih, kalian bisa lihat sendiri. Di pertama-tama tuh biasanya aku pakai facial washnya dulu. Facial wash tuh dia lucu banget ya bentuknya, dia bentuknya gel. Kayak gel tapi sebenarnya dia lumayan cair gitu, terus di dalamnya ada kayak butiran-butiran kayak scrubnya gitu, dan ada rose petalsnya gitu ya, atau kelopak bunganya tuh, tapi dia kalau misalnya kena tangan tuh langsung hilang gitu. Nah di dalamnya itu dia ada glutathione, aloe vera, terus ada rose petal dan juga vitamin E. Jadi so far aku pakai ini nggak ada masalah. After effectnya nggak ketarik atau kenceng gitu, jadi tetap lembab di kulit. Aku senang banget sih pakai ini. Ini aku udah pakai sekitar segini. Terus setelah itu biasanya aku pakai serumnya, yaitu acne serum. Dia tuh ada tea tree-nya, terus ada salicylic acid sama licorice-nya. Jadi kalau menurut pengalamanku kalau lagi jerawatan pakai yang ada salicylic acid kayak gini tuh ngebantu banget buat ngeredain jerawatnya, peradangannya itu jadi nggak terlalu meradang dan nggak terlalu sakit banget abis itu. Ditambah lagi dia ada tea tree, jadi bisa menenangkan kulit gitu ya. Ada licorice-nya, ada vitamin C-nya. Pokoknya dia oke banget buat menutrisi kulit. Ada jeju centella asiatica-nya yang bikin kulit juga jadi tenang gitu. Day cream sama night cream ini emang aku juga baru coba sekitar semingguan ini. Jadi untuk yang day creamnya dulu ya, aku kasih lihat ke kalian. Jadi untuk day creamnya tuh yang warnanya putih gini, dia tuh teksturnya sebenarnya tuh. Dia seperti krim pada umumnya, tapi nggak terlalu yang thick banget gitu. Dia lumayan bisa dibilang ringan gitu ya di kulit. Jadi kalau misalnya habis pakai juga rasanya tuh nggak kayak dempul, kayak berminyak banget gitu. Dan dia tuh wanginya itu kayak wangi kencur atau kayak jamuan gitu wanginya. Jadi kayak ngerasanya tuh kencur atau kunyit gitu deh. Aku juga nggak terlalu familiar sih. Tapi yang pasti nih wanginya tuh wangi-wangi rempah-rempah gitu. Aku suka sih wanginya gitu. Jadi krimnya ini tuh juga ada salicylic acid ya. Jadi kalau misalnya kita udah pakai ini plus ini jadi double salicylic acid. Dia ada vitamin C-nya juga, bisa jadi antioksidan dan juga mencerahkan kulit gitu. Sedangkan untuk yang acne, yang night creamnya tuh fokusnya menurut aku tuh lebih ke mencegah penuaan gitu loh, kayak anti agingnya, mencegah kerutan, melembabkan dan sebagainya. Intinya kalau aku pakai ini di malam hari menuju pagi-paginya tuh kulit aku tuh jadi lebih kenyal, dan apalagi pagi terus cuci muka gitu, habis itu langsung wah rasanya kayak seger aja, kayak lembab banget sih. Jadi dia bisa menghidrasi kulit yang pastinya gitu. Ternyata skincare untuk wajahnya mereka tuh juga oke banget, dan harganya juga menurut aku lumayan terjangkau sih. Kalau misalnya kalian penasaran, aku akan taruh link official store dari Scarlett di description box aku di bawah gitu ya, supaya kalian nggak beli di tempat yang ngaco-ngaco. Dan yang pasti produk-produk Scarlett itu
udah Bepom semua, jadi aman banget dipakai di kulit. Karena sekarang kan marak banget yang namanya krim wajah abal-abal gitu yang tidak ada Bepomnya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya untuk yang Scarlett, kalian nggak perlu khawatir karena semuanya udah Bepom gitu. Oke, sekarang aku akan langsung masuk ke videonya, yaitu parfum-parfum beraroma gourmand atau ke arah makanan-makanan gitu. Sebenarnya nggak semuanya sih di sini makanan, ada juga yang arahnya tuh ke arah minuman gitu. Tapi pokoknya intinya kalau yang mau aku bahas di sini adalah parfum-parfum yang membuat aku jadi lapar gitu ya, membuat aku jadi keinget sama wangi makanan dan jadi kepengen makan atau minum gitu. Oke, jadi di sini ada beberapa kategori sebenarnya. Total nih ada 20 lebih parfum di sini yang pengen aku bahas gitu ya. Jadi aku bahas secara singkat, cepat, jelas aja. Yang pasti yang pertama kali kebayang di benak aku waktu ngomongin parfum yang aromanya gourmand itu kalau nggak yang coklat, vanilla gitu-gitu ya. Terus yang creamy gitu dan coklat, coffee gitu juga menurut aku tuh masuk aroma makanan atau minuman gitu ya. Nah, kita mulai aja langsung dari wangi parfum yang kalau di sini aku kategorinya mungkin ada yang kayak karamel, coklat, coffee, ada juga yang kategorinya lebih ke yang bebuahan gitu, yang fruity, tapi yang manis, pengen bikin air liur kita keluar gitu. Nah, aku langsung mulai aja deh dari parfum pertama dulu. Yang paling pertama kali keinget di aku tuh sebenarnya adalah dua parfum dari Coque. Ya, ini adalah aroma gourmand menurut aku karena yang ini tuh coffee latte. Enak banget gitu ya. Terus ini ada Choco Coffee. Ini wanginya juga lebih dua-duanya ini wangi manis, creamy gitu ya. Ini lebih creamy sih yang coffee latte. Coklat creamy, terus lalu yang aromanya coffee yang serupa tuh ada vanilla dari D2Lab. Ini wanginya ya agak-agak ke arah black opium gitu, tapi ini emang manis banget, manis vanilla dan coffee yang berasa banget. Lalu kalau untuk wangi coklat ada beberapa gitu ya. Pertama-tama yang paling berasa banget tuh sebenarnya si HVM yang fucking delicious. Kalau nggak salah tuh ada karamelnya, ada honey-nya, ada coklatnya. Jadi bener-bener ini aroma makanan banget. Ini adalah dessert in a bottle kayaknya ya. Saking emang ini wanginya enak banget. Ini sama sekali nggak ada fresh-freshnya gitu, nggak ada. Ini bener-bener manis, warm yang peliket gitu. Ini salah satu yang berasa banget. Terus yang langsung keinget di aku lagi tuh yang wangi-wangi makanan juga tuh of course beberapa parfum dari NZEBL gitu ya. Kalau untuk yang wangi coklat, NZEBL tuh dia ada yang Pop Love. Ini juga wangi karamel, coklat, enak banget kayak wangi popcorn gitu. Terus sama yang Banakota, ini coklat pisang, banana and chocolate, tapi ini pisang lebih ke asem-asemnya. Jadi dia ada coklat tapi berpadu sama wangi asem dari banananya. Enak banget. Juga wangi makanan yang aku langsung keinget tuh adalah parfum-parfum dari Dara Dasih. Itu juga wangi-wangi gourmand. Salah satunya tuh yang namanya Dirandra. Dirandra ini aku kemarin bilang, kalau nggak salah aku pernah bilang ini tuh wanginya kayak wafer coklat yang Dirandra ini. Jadi yang wangi coklatnya tuh kering, agak-agak pahit dikit, tapi tetap ada manis-manisnya. Ini bikin ngiler banget. Dan satu lagi yang Swasti. Kalau Swasti ini tuh lebih ke milkshake gitu. Ini lebih ke milkshake. Jadi kayak milkshake yang ada cherry-nya gitu. Milkshake yang ada bebuahannya dicampur sama susu yang creamy gitu. Ini juga bikin ngiler banget gitu ya. Nah, salah satu parfum dari House of Medici yang namanya Fatima La Isabella ini juga coklat banget. Kalau ini lebih ke yang dark coklat gitu menurut aku. Buat kalian pencinta wangi coklat tapi yang lebih gelap gitu, lebih dark coklat, kalian bisa cobain yang Fatima La Isabella. Kalau coklat yang bercampur sama fruity lainnya, yaitu yang si Plains dari Lark and Sand, ini juga coklat dan juga ada permen-permennya atau kue coklat yang di atasnya tuh ada jeruknya. Pokoknya ini enak banget, perpaduan antara manis peliket dan juga sesuatu yang asem dan fresh dari sini. Ini Plains. Lalu satu lagi parfum yang aku agak jarang mention ya, tapi ini salah satu parfum yang aroma gourmandnya tuh lebih ke karamel dari Ella Skincare yang namanya Antoniette. Dulu aku suka banget, tapi kan sekarang udah banyak parfum-parfum lain yang aku punya, jadi aku agak jarang memakai parfum ini. Wanginya manis, terus kayak ada vanilanya juga kayaknya. Tapi yang pasti ini yang kental banget tuh ini karamelnya. Aduh, ini enak banget, manis, dari Antoniette dari Ella Skincare. Nah, sekarang adalah yang wangi kelapa. Kalau yang untuk parfum lokal kelapa ini udah pasti Evangeline yang Coconut Fantasy ini adalah yang paling berasa wangi kelapanya.
Enak banget, wangi kelapa manis yang kayak nggak terlalu kayak biskuit kelapa sih. Ini tuh creamy tapi manis, tapi dia ringan, nggak terlalu yang sampai enek gitu wangi creaminya. Ini enak banget nih, salah satu yang patut dicobain juga buat pencinta parfum di bawah 30.000. Oke, sekarang beralih ke wangi-wangi ke arah fresh fruity tapi tetap manis yang bikin ngiler gitu ya. Jadi di sini ada dua parfum dari Mykonos yang menurut aku juga wanginya lumayan arahnya tuh gourmand gitu ya. Kalau yang ini kan lebih ke apricot jam atau selai apricot gitu katanya wanginya, dan kalau di hidungku ya emang kayak fruity yang manis banget gitu, kayak wangi selai. Lalu yang satu lagi ini lebih ke arah blackcurrant vanilla gitu. Ini juga manis, tapi ini manisnya lebih gelap gitu. Jadi dua-dua ini termasuk yang wangi-wangi gourmand ke arah fruity yang bisa kalian cobain juga. Lalu untuk parfum berikutnya yang aromanya ke arah leci-lecian gitu ya. Jadi ini dari NZEBL lagi, balik lagi. Kalau nggak salah NZEBL tuh emang punya seri yang khusus untuk gourmand yang wangi-wangi makanan. Salah satu namanya adalah yang lychee crush. Kalau lychee crush ini lebih ke yang wangi buah leci yang asem. Dia nggak ada manis-manisnya, dia asam seger gitu, tapi tetap bikin air liur keluar. Lalu satu lagi ada lychee tea dari Mauvu. Kalau yang ini lebih ke yang teh leci ya. Jadi wanginya tuh manis, lebih girly, lebih ke manisnya gitu. Leci tapi kayak ada wangi manisnya. Jadi dua ini adalah wangi-wangi leci yang bisa kalian cobain. Yang ini lebih ke asam, yang ini lebih ke manis. Lanjut lagi parfum yang baru banget lah dikeluarkan sama Philosophia, yang tuh namanya adalah yang Beach Walk. Ini adalah wangi nanas. Jadi bener-bener wangi nanas yang bikin kita tuh asam, manis, seger gitu. Bener-bener keinget sama wangi nanas ya, seperti inilah. Jadi kalau misalnya kalian suka sama wangi nanas dan pengen tercium seperti wangi nanas, kalian bisa cobain Beach Walk dari Philosophia. Selanjutnya ini ada parfum dari Fahrul Oud yang namanya adalah Sweetie Orange. Ini seperti namanya, kalau buat aku ini seperti permen jerukan yang biasanya ada di Chinese New Year gitu. Pokoknya yang manisan-manisan jeruk gitu. Nah, ini tuh persis banget kayak gitu wanginya Sweetie Orange ini. Jadi emang bener-bener manis. Lalu parfum yang lumayan hype di tahun lalu yaitu Oud Nusa, karena ini tuh wanginya kalau di channelnya Indofrex dikatakan wanginya mirip kayak wangi mangga yang manis banget. Nah, ini dia Oud Nusa. Ini juga menurut aku arahnya ke arah gourmand. Emang manis banget, enak banget. Lalu salah satu parfum dari Teratu yang menurut aku ini dupe-nya dari fantasinya Britney Spears, yaitu After Midnight. Ini kan wanginya lebih ke kiwi yang bercampur sama wangi coklat putih gitu. Ini juga manis, asem. Kebayang deh wangi kiwi kayak gimana. Terus kayak ada wangi-wangi cupcake-nya gitu. Cupcake yang atasnya tuh ada kiwinya. Nah, ini Midnight, After Midnight ini. Oke, selanjutnya masih dari HVM juga. HVM Fucking Delicious V2. Ini wanginya lebih ke buah-buahan berries gitu ya. Wangi-wangi berry yang manis, seger, asem. Enak banget. Ini adalah favorit aku, salah satu favorit aku untuk parfum-parfum beraroma fruity dan gourmand gitu ya. Kalian bisa cobain Fucking Delicious V2. Salah satu parfum dari Evangeline lagi. Kalau yang tadi yang wanginya coconut, kalau ini yang aku punya ini adalah wangi strawberry. Ini udah kepake lumayan banyak karena anakku suka banget pakai yang strawberry ini. Ini wanginya lebih ke strawberry manis kayak wangi permen gitu ya. Jadi bukan strawberry yang asem seger gitu. Ini lebih ke yang manis. Kalian pencinta wangi strawberry, kalian bisa cobain Evangeline Sweet Strawberry ini gitu. Lalu satu parfum dari Jose juga yang menurut aku ini salah satu yang wanginya juga gourmand, yaitu Sugar Life. Kalau Sugar Life ini tuh dia nggak ada notes melonnya, tapi entah kenapa untuk pertama kali aku sniff wangi ini tuh yang kerasa atau keinget adalah wangi seperti wangi melon. Ini lebih ke vanilla fruity sih sebenarnya. Kayak sirup melon yang seger dan manis gitu, sugary gitu. Seperti namanya Sugar Life dari Jose. Oke, salah satu parfum favorit aku juga belakangan. Lately aku lagi sering banget pakai Piece of Cake dari Perfume Republic. Kalau ini wanginya strawberry juga, tapi strawberry-nya tuh beda. Iya, ini strawberry bercampur kayak, ini strawberry-nya tuh lebih apa ya? Lebih mature, lebih dewasa, bukan yang kayak permen kayak gini gitu ya. Ini tuh lebih lembut,
Jadi buat kalian yang suka strawberry, masih berasa asamnya ada, manisnya ada, tapi bukan yang semanis ini dan asam ini gitu. Karena dia juga ada perpaduan sama wangi floralnya, terus muskinya juga, jadi wanginya lebih lembut. Kalian bisa cobain Piece of Cake dari Perfume Republic ini. Lalu satu parfum lagi dari Mauve yang namanya Our Garden. Kalau yang ini tuh wanginya lebih ke wangi apel. Jadi buah apel yang seger gitu ya. Ini juga wanginya manis, bikin air liur kita keluar gitu. Kalian bisa cobain nih Our Garden dari Mauve ini. Oke, selanjutnya nih lebih ke arah minuman sih sebenarnya. Jadi ada dua parfum di koleksiku yang aku tuh juga mengkategorikan dia tuh seperti wangi yang bikin ngiler. Balik lagi, ini dari NZEBL lagi yang namanya Black Forest Tea gitu. Kalau ini tuh wanginya aku pernah bilang tuh seperti minuman air kacang dari daerah Sumatera Barat atau dari daerah Padang. Dia wanginya green, seger banget, tapi tuh manis juga gitu. Kayak pengen kayak wangi-wanginya kayak mirip-mirip cincau hijau. Nah, kayak gini kurang lebih wanginya. Terus satu lagi yang dari Hake Home Forest Ghost. Kalau ini tuh wanginya lebih ke teh rosella wanginya gitu. Jadi tetap bikin pengen minum atau pengen makan sesuatu, bikin ngiler. Dan ini juga wanginya enak banget. Jadi kurang lebih aku lumayan ngebut ya dari tadi ngomonginnya karena banyak parfumnya. Jadi kurang lebih itu 20 lebih parfum di koleksiku yang aromanya tuh kategorinya menurut aku itu gormong. Aku nggak tahu kalau misalnya di hidung orang lain mungkin nggak terlalu nggak terlalu tercium sebagai makanan ataupun minuman atau apapun. Tapi kalau di hidungku wanginya tuh tercium seperti makanan. Kira-kira dari semua produk-produk ini mana yang kalian juga punya dan kalian suka? Please komen di bawah. Kalau misalnya kalian juga punya parfum gormong favorit kalian, tulis dong di komen, siapa tahu itu bisa bikin aku juga tertarik untuk nyobain. Oke? Yang pasti kalau kalian pengen tahu full review dari parfum-parfum yang dari tadi aku sebutin, aku udah pernah bikin videonya sebelumnya yang full reviewnya. Jadi kalian cari aja di channelku. Misalnya kalian mau cari yang Liciti, kalian tinggal klik Marvi Dini Putri Liciti Mauve, pasti keluar langsung video aku ya. Kalian cek di situ, jadi kalian bisa tahu juga performanya dan sebagainya tentang parfum-parfum yang tadi aku ceritain. Oke? Kalau misalnya kalian tertarik untuk kalian pengen tahu di mana belinya parfum-parfum ini, aku juga akan langsung cantumin aja di description box aku supaya kalian bisa langsung tahu di mana kalian bisa beli produk-produk ini. Oke? Thank you banget buat kalian yang udah nonton videoku sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.